Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 11 IPS 1? Baik. Ini Bapak mau menyampaikan terima kasih ya di tengah-tengah kesibukan kalian telah menyempatkan datang ke sini untuk mengisi angket asesmen diagnostik. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui karakteristik kalian, kemudian latar belakang kalian, baik itu dari efektivitas belajar, gaya belajar, ya. Ini ada beberapa angket yang kalian isi, ada tentang emosional, keluarga, gaya belajar, dan petunjuk pengisian sudah ada di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11 IPS 1 bagaimana kabarnya? Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, pada ketua kelasnya saya persilakan untuk memimpin doa dan salam. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Oke, kita kondisikan kelas kita ya. Kalau di kanan kiri masih ada sampah, bisa diambil, dibersihkan, dan untuk meja, kursinya yang masih berantakan harap dirapikan ya, agar pembelajaran kita, kalian belajar menjadi nyaman, tenang ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, gimana alangkah baiknya kita STK sebentar ya. Berhubung ini masih pagi, mungkin STK-nya yang ini awal saja, yang biasa saja. Bapak ingin tahu nih, kira-kira apa yang sedang kalian rasakan pada saat ini. Coba kalian pegang dada kalian. Kalian rasakan apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Apakah kalian sedang bahagia, sedih, atau kecewa? Hah? Lapar. Ada yang bahagia hari ini? Ada yang sedang sedih? Ada yang galau, ada yang sedih. Ya. Untuk itu Bapak minta kalian semua untuk tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Oke, rasakan pada diri kalian begitu banyak berkah, nikmat ya yang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan begitu banyak nikmat yang telah kalian dapatkan, alangkah baiknya kalian ketika sekolah itu dapat belajar dengan fokus. Oke? Bisa? Oke. Pada kesempatan kali ini ya, itu kita akan melanjutkan pembahasan di bab baru ya. Ada di bab 6 dan kalian bisa melihat ya. Kita samakan dulu persepsi kita nih. Di sini ada gambar sebuah bom ya. Ada gambar bom atom. Kalian amati gambar ini. Kira-kira bom atom ini terjadi di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang melakukannya? Sekutu. Lebih tepatnya Amerika Serikat. Benar sekali. Kira-kira dampak dari bom ini terhadap orang-orang di Jepang itu seperti apa? Benar sekali. Jadi begitu banyak dampak yang terjadi akibat dari bom ini, ya. Sehingga ini memukul berat Jepang dan ini menjadi titik tumpu di mana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tapi di sisi lain, di Indonesia di hari-hari menjelang tanggal 15 itu menjadi momentum untuk memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu tadi sedikit mengantar kita ya. Jadi setelah adanya tragedi Jepang runtuh atau takluk tadi, itu muncullah peristiwa-peristiwa menarik lainnya seperti Rengas Dengklok, kemudian perumusan naskah teks proklamasi, kemudian pembacaan teks proklamasi hingga dari dukungan dari berbagai pihak. Untuk kesempatan kali ini ya, itu kita akan menggunakan pembelajaran problem based learning.
Jadi nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok ya. Ada di PowerPoint-nya, pembagian kelompoknya bisa dicek siapa sih yang atau kelompok kalian. Jadi kalian secara berkelompok itu akan membahas atau menganalisis kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada saat pada peristiwa sesuai dengan tema kelompok kalian. Jadi kalian analisis secara bersama-sama ya. Kemudian kita juga akan menggunakan metode diskusi dan match ya. Jadi setelah kalian selesai mengerjakan LKPD secara berkelompok, kita akan menguji hasil LKPD atau pemecahan masalah kalian dengan menggunakan metode match. Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau gitu silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ayo kerja. Tuh, ayo. Besok. jadi sebelum kita mulai berdiskusi, ya, Bapak di sini akan melakukan asesmen diagnostik pada kalian semua ya. Kalian kerjakan link Google Form yang sudah Bapak share ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada pembelajaran kali ini. Bisa diisi sekarang. Ini ada 5. Oke, untuk itu bisa kalian mulai dalam diskusi kelompoknya untuk pemecahan masalah sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing. Ini Bapak beri kebebasan pada kalian dalam hal mencari referensi ya, dalam menjawab permasalahannya. Bisa kalian dapatkan dari buku atau dari materi yang sudah Bapak berikan, boleh juga melalui sumber lain seperti dari internet. Dan dalam pengerjaannya itu Bapak beri keluasaan ya, dimana kalian dalam mengerjakannya itu boleh dapat menggunakan esai atau peta konsep ya, atau boleh juga main mapping, boleh menggunakan infografis, video dan lain sebagainya. Oke, jadi gunakan kreativitas kalian, kemudian cara berpikir kreatif, berpikir kritis kalian dalam pemecahan masalah ini. Ya, kan tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan ya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, jadi dalam pekerjaannya nih masalahnya kalian bisa menggunakan konsep ya. Di kelompok berapa ini? Kelompok 6 sudah paham ya? Sudah paham. Oke, LKPD-nya dikerjakan dengan baik. Saya lihat sudah sesuai dengan apa yang dibahas, sesuai dengan temanya. Oke, kalau begitu lanjutkan ya. Terkait dengan berita proklamasi pada saat itu kan masih susah ya, masih dihalangi oleh Jepang ya, karena Jepang ini masih ingin Indonesia ini masih di bawah kekuasaan Jepang. Jadi segala macam sumber informasi baik itu radio dan lain sebagainya itu disegel, dikuasai oleh Jepang ya. Jadi bahkan Jepang ini menghancurkan menara siaran radio supaya Indonesia itu tidak dapat menyiarkan informasi ke berbagai wilayah. Dan para penyiar ataupun wartawan ternyata tidak kehilangan akal. Mereka malah buat menara pemancar baru, saking pengennya seluruh wilayah Indonesia tahu bahwa Indonesia telah mereka. Jadi itulah bentuk dari perjuangan, makanya ada dukungan dari berbagai pihak lapisan. Seperti itu ya. Kalian perhatikan ya. Jadi di soal nomor di kartu warna biru itu berisi soal, sedangkan kartu warna kuning itu berisi jawaban. Nah, paham ya? Paham. Oke. Kalau gitu bisa kita mulai sekarang? Bisa ya? Untuk nomor 1. Siapa? Nomor 1. Oke. Berdiri. Asila. Siapakah yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki?
Iya, benar sekali. Beri aplaus. Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Oke, benar sekali jawabannya. Apakah latar belakang golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat? Nomor 5? Oke. Nah. Para pemuda berpikir bahwa perjalanan Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang merusak kekuasaan, sehingga proklamasi dipercepat pada pilihan yang tepat. Siapakah tokoh utama dari peristiwa Rengas Dengklok? Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediaman. Bagaimana setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua tersebut? Rombongan kemudian menuju kediaman Nishimura di Jakarta. Kepada Nishimura, Soekarno menyampaikan rencana rapat persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Mengapa Rumah Laksamana Medan dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi? Laksamana Medan dianggap aman dari kemungkinan keduaan yang sewenang-wenang dari anggota gugur. Di manakah lokasi yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya. Soekarno mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Usulkan. Siapa saja yang menjadi saksi langsung pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. Alamaralis, Dr. Bentara Muhammad Majo, Mr. Watuhan Majo. Bagaimanakah susunan pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah pertama pembacaan teks proklamasi, kedua pengibaran bendera merah putih, dan ketiga sambutan wali kota Suwiryo. Bagaimanakah cara yang dilakukan untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia? Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan yang lain. Ya, benar sekali. Beri plus. Mungkin itu ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini pada materi dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Jadi sudah kita bahas dengan secara menyeluruh terkait dengan materi-materi sesuai dengan tema kelompok kalian. Kalian sudah berdiskusi dalam pecahan masalah, kemudian kita uji hasil diskusi kalian dengan metode make study. Oke. Untuk mengapresiasinya beri tepuk tangan untuk kelas 11 IP 1. Sebelum kita akhiri ya belajar kita pada hari ini, Bapak minta boleh dari setiap kelompoknya atau siapa yang berkenan ataupun dapat mengungkapkan pendapatnya terkait dengan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari materi kelompok kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok adalah Yang lain perhatikan. latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini karena perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua terkait pelaksanaan proklamasi. Hasilnya dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, kita rakyat Indonesia akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Joril. Kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkannya. Oke, Ikna. Dimulai dari peristiwa bom atom yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima hingga menghasilkan banyak peristiwa penting bagi Indonesia, dimulai dari terdengarnya kabar Jepang menyerah kepada sekutu oleh para pemuda hingga peristiwa Rengas Dengklok, dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya sendiri, di mana setiap proklamasi kemerdekaan ini memiliki makna dalam berbagai bidang, baik bidang politik, budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi, di mana bangsa Indonesia ini telah mengakui bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa. Ya, luar biasa. Beri aplaus untuk Ikna. Oke, jadi kita tadi sudah menyimpulkan secara keseluruhan ya dari takluknya Jepang di tangan sekutu Amerika Serikat, kemudian terjadilah kekosongan kekuasaan sehingga golongan muda ingin membuat golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ternyata pada saat peristiwa Rengas Dengklok, Cindy melihat gelagat dari Soekarno yang apabila Soekarno ini balik ke Jakarta itu akan memerdekakan kemerdekaan Indonesia, maka diizinkanlah. Kemudian
Sebelum itu juga datanglah tadi kata Pak siapa? Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno Hatta. Taruhannya adalah nyawa, benar sekali. Kemudian dari itu dirumuskanlah teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Lalu setelah teks selesai, kemudian dilaksanakanlah pembacaan teks proklamasi di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Baik itu refleksi dari saya sebagai pendidik atau guru kalian, ataupun refleksi dari kalian sebagai peserta didiknya. Kira-kira menurut kalian nih, kita secara bersama-sama mari kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran kita pada hari pertemuan selanjutnya. Oke. Atau ada yang ingin disampaikan? Kira-kira apa yang Pak yang perlu kita perbaiki? Pak, pembelajaran seperti ini atau menggunakan model seperti ini Pak yang kira-kira sesuai dengan kemampuan ataupun kebutuhan kalian. Boleh? Atau pembelajaran sudah menarik? Sudah menarik ya? Dan apa yang kita bahas? Paham? Apa yang saya sampaikan dapat dipahami? Dapat. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya jelaskan dapat memberikan pengetahuan baru kepada kalian? Dapat. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. B plus untuk kelas 11 IPS 1. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kerjasama kalian dalam berdiskusi pemecahan masalah secara berkelompok. Terima kasih juga karena kalian telah berhasil menguji hasil pemecahan masalah kalian dengan metode MES. Dan alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita selesaikan dengan baik, dan harapannya itu dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan yang baru kepada kalian. Dan apabila kalian sudah mengetahuinya, diharapkan dapat kembali menambahkan motivasi ya kepada kalian untuk terus belajar terkait dengan sejarah Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya terkait dengan materi pembentukan pemerintahan dan NKRI. Bisa kalian pelajari ya, karena siapa tahu nih Bapak akan memberikan asesmen diagnostik pengetahuan awal lagi ya. Bapak lihat tadi kalian sudah melakukannya dan alhamdulillah saya lihat nilainya bagus. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu dapat kalian pahami dengan baik ya. Jadi untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pada ketua kelasnya saya silakan untuk memimpin doa dan salam. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.